Tabi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Pikap yang ditumpangi warga berlibur tahun baru tertimpa tiang listrik di Jalan Sumatera lintas barat. 1 orang tewas dan 2 luka berat. Belasan remaja akan tawuran di Bandar Lampung ditangkap polisi. Setelah sempat dihentikan selama 6 jam akibat cuaca buruk, penyeberangan kapal Roro di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan kini kembali normal. Sebuah pikap ringsek tertimpa tiang listrik di Jalan Sumatera lintas barat, Desa Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, Minggu siang. 1 orang tewas di lokasi kejadian dan 2 luka berat. Evakuasi para korban yang masih satu keluarga tersebut berlangsung dramatis, sebab 2 korban yang selamat masih anak-anak dan terluka di kepala dan patah kaki. Petaka ini terjadi setelah kabel listrik yang menjuntai di pinggir jalan tersangkut bak truk. Hal itu menyebabkan 2 tiang listrik tertarik dan roboh. Saat itulah mobil pikap yang membawa rombongan keluarga yang akan berwisata di hari libur tahun baru tertimpa. Dengan saya Brigjen Polisi Permana, pada hari ini 10 tronton melintas dari arah Krui menuju Liwa. Tiba-tiba bak truk tronton tersangkut kabel PLN yang terjuntai, kemudian kabel tersebut tertarik dan merubuhkan 2 tiang listrik PLN. Kemudian tiang listrik tersebut menimpa kendaraan L300 yang melaju dari arah Liwa menuju Krui dan mengakibatkan korban 1 orang meninggal dunia dan 2 luka berat. Korban meninggal bernama Yunila, 42 tahun, warga desa Kerang, Kecamatan Batu Berak, Lampung Barat. Sementara 2 korban luka adalah Letiza Akila Setiawan, 9 tahun, dan Faliza Elena Setiawan, 4 tahun. Para korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar, Lampung Barat. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Sambil menangis, seorang perempuan dan suaminya memeluk erat anak laki-lakinya yang baru dilepaskan polisi sektor Sukarame, Bandar Lampung, Sabtu pagi lalu. Anak lelaki ini ikut menangis sesegukan dan langsung bersimpuh mencium kaki orang tuanya. Sejumlah remaja lain juga menangis dan mencium tangan dan kaki orang tua mereka sebagai bentuk permintaan maaf dan penyesalan. Mereka berjanji tidak mengulangi perbuatannya yang akan tawuran di jalan. 14 remaja ini sebelumnya ditangkap karena hendak tawuran di malam tahun baru. Mereka ditangkap di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Sukarame. Polisi menyita motor serta belasan kayu dan besi yang sudah dimodifikasi, yang diduga akan dipakai sebagai senjata tawuran. Mereka mengaku hendak tawuran dengan kelompok remaja lain setelah menerima tantangan di media sosial. Berbahaya ya. Ini kan ada pakunya nih, pasang paku, membuat pernyataan agar tidak mengulangi lagi atau ikut geng motor. Yang ditemukan apa saja Pak dalam penangkapan? Di tempat kejadian pada saat itu saya dapat mengamankan 12 unit sepeda motor berbagai merek. Kemudian ada berapa potongan kayu kaswe yang ternyata setelah saya cek di situ sudah terpasang paku.
Sebelum dipulangkan, para remaja itu menandatangani surat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya atau akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pemuda pengendara motor yang ugal-ugalan merayakan malam tahun baru di Jalan Etanol, Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, celaka. Ia yang mengendarai motor dengan gaya bebas atau freestyle di jalan raya menabrak mobil yang sedang diparkir di pinggir jalan. Pengendara motor selamat, namun motor dan mobil yang ditabraknya rusak. Polisi yang tiba di lokasi kemudian menangkap pemotor ugal-ugalan itu. Tadi kan posisi abang ini kan ngebut kayak balapan bang. Terus itu mobil saya ini keparkir. Dia ini kayak abang tahu balapan tuh player itu langsung naik gigi itu ngangkat motornya bang. Ya, bagaimana kondisinya? Lecet-lecet bang. Nah, motornya itu jumping. Terus akulah banting setir ke kiri. Ini ada mobil abangnya ini. Ya udah, saya banting ke kiri. Kalau ke tengah tadi ya nabrak ini. Gitu. Bagaimana kesehatannya? Alhamdulillah enggak apa-apa. Pelaku tidak ditahan polisi namun kendaraannya disita. Permasalahan berakhir damai setelah orang tua pelaku menyanggupi bertanggung jawab memperbaiki mobil korban. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Cuaca buruk masih melanda perairan Selat Sunda, Lampung Selatan. Minggu kemarin, cuaca di pelabuhan penyeberangan Bakauheni sejak pagi hingga siang diguyur hujan ringan. Meski demikian, penyeberangan tetap berjalan normal. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Raden Inten Lampung, Kuku Ribudianto, mengimbau nahkoda kapal Roro berhati-hati dan lebih waspada. Jarak pandang nahkoda terbatas sebab laut berkabut dan hujan. Cuaca buruk di Selat Sunda ini disebabkan fenomena parige atau kondisi bulan berada pada titik terdekat dengan bumi. Untuk periode ini itu juga dipengaruhi oleh air pasang. Jadi kebetulan juga di tanggal 2 Nabis itu jarak terdekat bulan dengan bumi sehingga rocknya atau air pasangnya lebih tinggi, sehingga kalau ada gelombang tinggi arus yang dominan limpasan ke pantai itu juga lebih tinggi gitu. Penyeberangan kapal Roro di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan sempat dihentikan lagi pada Sabtu sore mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat karena cuaca buruk di Selat Sunda. Ombak di tengah laut Selat Sunda mencapai lebih dari 2 meter yang membahayakan keselamatan pelayaran kapal Roro. Ombak besar juga menghantam dermaga, menyulitkan kapal Roro bersandar di dermaga. Para calon penumpang yang sudah menunggu di gangway gagal naik kapal Roro karena penyeberangan dihentikan. Mereka diminta kembali untuk menunggu di ruang tunggu. Ya biasa Pak, tadi tugasnya bilang katanya pelayaran ditutup dulu sampai waktu yang belum ditentukan, nunggu informasi dari atas. Terus buat kita rugi waktu nggak kalau yang seperti itu? Rugi Pak, jelas rugi. Soalnya saya juga buru-buru, soalnya besok udah harus bicara. Kita baru santai juga kan? Santai juga. Itu belum ada pemberitahuan penundaan? Tadi pas-pas aja. Apa katanya Bang? Dilarang, nggak ada penyeberangan. Cuaca buruk. Khawatir nggak Bang? Pasti khawatir. Penutupan penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni pada hari Sabtu berlangsung selama 6 jam. Penyeberangan kembali dibuka mulai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat setelah cuaca buruk di Selat Sunda mereda. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.